Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Yang sakit semoga segera sembuh. Anak-anak, sekarang kita akan belajar akidah akhlak ya, yaitu bab 3 akhlak terpuji. Nah, akhlak terpuji itu banyak sekali anak-anak ya. Namun kita akan mempelajari yang berterima kasih atau bersyukur kepada Allah dan juga rendah hati. Langsung saja ya anak-anak, kita masuk ke dalam materi. Langsung saja ya. Yang pertama, berterima kasih atau bersyukur kepada Allah. Syukur artinya juga berterima kasih. Nikmat artinya segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita anak-anak. Jadi syukur nikmat adalah berterima kasih kepada Allah karena telah memberikan nikmatnya kepada kita. Nah, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak sekali, tidak bisa dihitung anak-anak, saking banyaknya. Ayo, siapa yang sudah tahu nih nikmat apa saja nih yang sudah diberikan Allah kepada kita? Banyak loh. Hehehe. Salah satu contoh Allah memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat kesehatan jasmani. Nah, jasmani kita atau tubuh kita diberikan bentuk tubuh yang sangat sempurna ya anak-anak. Kita diberikan mata untuk melihat semuanya yang ada di muka bumi, melihat yang indah-indah. Kita diberikan telinga supaya bisa mendengar, kita diberikan mulut supaya bisa berbicara, mengaji, dan menyanyi. Kita diberikan tangan, diberikan kaki untuk kita bergerak, untuk kita kemanapun mau pergi. Dan masih banyak lagi anak-anak kalau mau disebutkan. Nah, semua itu harus kita syukuri anak-anak. Kita benar-benar harus bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan semuanya. Tidak hanya kenikmatan jasmani saja ya anak-anak. Contohnya yang lain adalah Allah menciptakan bumi dan seisinya berupa tanah, udara, air, tumbuh-tumbuhan, hewan. Semuanya itu diciptakan Allah untuk kita anak-anak sebagai manusia, supaya kita bisa menjalani hidup sehari-hari dengan baik. Dan masih banyak lagi anak-anak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kita harus selalu bersyukur ya anak-anak. Seperti pada surat Ibrahim ayat 7 ya, yang bunyinya wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari syukurku, mengingkari nikmatku, maka pasti azabku akan sangat pedih. Itu pada surat Ibrahim ayat 7 ya anak-anak. Jadi enak loh ya, Allah akan memberikan kenikmatan yang berlipat jika kita bersyukur. Jadi ayo kita bersyukur bersama-sama yuk. Hehe. Cara mensyukuri nikmat Allah seperti apa sih ya? Contohnya, 1, kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita yang sudah diberikan oleh Allah. Harus selalu rajin beribadah kepada Allah ya anak-anak, itu kewajiban kita. Kita harus banyak-banyak mengucapkan kalimat thayyibah. Kita mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah. Dan kita wajib untuk menggunakan nikmat yang Allah berikan kita untuk hal-hal yang baik dan menjauhi larangan Allah ya. Nah, itu contoh untuk mensyukuri nikmat Allah.
Sekarang ciri-ciri orang yang bersyukur itu gimana ya? Banyak loh, salah satunya atau contohnya selalu bersyukur ketika mendapat berkah, suka bersedekah, suka menolong sesama, tidak bermewah-mewahan atau hidup sederhana ya anak-anak, tidak pernah iri atas nikmat yang diterima oleh orang lain. Dan kita tidak boleh mengeluh ya anak-anak. Kita harus selalu menerima keadaan diri kita sendiri. Nah, kalau kita sudah bersyukur, manfaatnya yaitu satu, rezeki kita pasti akan bertambah. Itu banyak ya, berupa kesehatan, berupa juga harta. Lalu hidup kita bisa tenang, bisa mempunyai banyak teman. Terus juga urusan kita akan selalu dipermudah oleh Allah. Pasti semuanya mau kan? Jadi kita harus selalu bersyukur. Sekarang materi yang kedua yaitu rendah hati. Salah satu akhlak terpuji yang lainnya adalah rendah hati ya anak-anak. Rendah hati artinya tidak sombong. Rendah hati disebut juga tawadu. Lawan dari tawadu adalah takabur. Takabur itu artinya sombong. Anak-anak, kita sebagai manusia tidak boleh sombong ya. Sifat sombong itu sangat dibenci sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus selalu rendah hati ya. Orang yang rendah hati akan selalu menghormati orang lain. Apabila dia dihina, ia tidak akan membalas hinaan tersebut. Apabila ia menolong, ia tidak akan pernah pamrih anak-anak. Apabila ia dipuji, ia tidak akan sombong. Dan hakikatnya segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat rendah hati ini harus selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Supaya kita banyak teman, maka Allah juga akan sayang kepada kita. Ciri-ciri orang yang rendah hati yaitu tidak pernah membanggakan diri sendiri ya. Juga tidak pernah meremehkan orang lain, apalagi sampai menghina orang lain. Terus dia juga tidak suka pamer, pamrih atau riak. Itu bukan sifat rendah hati. Terus juga mau menghormati orang lain, mau mendengarkan nasihat orang lain, melakukan perbuatan sendiri yang bisa dilakukan tanpa menyuruh orang lain. Lalu manfaatnya apa ya anak-anak kalau kita mempunyai sifat rendah hati? Ada yang tahu nggak? Satu, kita akan mempunyai banyak teman. Kita pasti akan disayang sama teman kita. Kedua, kita akan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mau disayang sama Allah? Pasti semuanya mau kan? Hehehe. Lalu hati kita akan selalu tentram dan tenang anak-anak. Dan juga kita akan terhindar dari sikap sombong dan takabur. Nah, itulah materi rendah hati ya. Yuk kita selalu menerapkan sifat yang selalu bersyukur dan juga rendah hati. Oke anak-anak. Nah, demikian ya materi kali ini. Bila belum mengerti, silahkan diulang lagi videonya. Oke. Sampai jumpa lagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.